Bertambah 1 tahun usiamu, ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia ini bertambah, sehingga total warga Indonesia yang diketahui positif terpapar virus corona ini menjadi 19 orang. Dan berikut rangkuman kasus corona di Indonesia berdasarkan hasil konferensi pers jubir pemerintahan. Masih terbaru yang kami dapatkan, satu lagi menteri yang dikonfirmasi positif COVID-19, ini Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sudah dinyatakan bahwa positif COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skut Sapuku. Corona. Kalau hitungan kita di bulan 2, bulan 3 itu corona sudah ulang tahun. Tepat 1 tahun corona di Indonesia. Seperti judulnya, ada apa corona? Ada apa dengan corona di Indonesia? Kenapa tidak ada habisnya? Terakhir saya lihat berita itu korban yang terpapar itu sudah tembus 1 juta. 1 juta orang. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan atau apa pemerintah yang upayakan untuk mencegah penularan ini, sudah semua kita lakukan, tapi kenapa tidak ada henti-hentinya? Lockdown sudah lockdown, PSBB sudah PSBB, bahkan hampir setiap bulan ada PSBB. Apalagi protokol kesehatan di mana-mana, pakai masker, bawa hand sanitizer, di setiap rumah disiapkan disinfektan, bahkan di setiap jalan ada tempat cuci tangan, di mana-mana orang pakai masker, jaga jarak. Di setiap jalan juga ada razia Satpol PP dan polisi gabungan, tentara juga, untuk razia orang yang tidak pakai masker. Tapi nyatanya hasilnya apa? Apa yang kita lihat di berita? 1 juta, tembus 1 juta. Berarti upaya kita untuk penanganannya ini itu setengah-setengah. Kenapa saya menyatakan setengah-setengah? Karena kita mengambil dari contoh negara lain. Di negara lain waktu pertama kali adanya virus ini langsung lockdown total. Nah, kita di Indonesia tidak seperti itu. Pada saat corona pertama kali datang, yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan, lockdown juga. Tapi tidak sebagian. Yang libur itu hanya mahasiswa, siswa atau pelajar, santri, pokoknya yang bersentuhan dengan pendidikan semuanya dihentikan. Tapi instansi yang lain tidak. Pegawai bank, pembiayaan, kantor-kantor lainnya itu tidak di lockdown. Tidak lockdown total. Pada saat pemerintah merencanakan atau pada saat corona pertama kali masuk di Indonesia, seandainya jalur masuk ke Indonesia itu ditutup,
dan keluar ditutup, bandara ditutup, pelabuhan ditutup. Untuk sementara kita lockdown di sana. Allah Ta'ala ini misalnya kita sudah berupaya seperti itu. Tapi nyatanya hal seperti ini, kita lockdown sekarang, PSBB sekarang, jaga jarak sekarang, tapi orang asing dari negara lain yang sumber penyakit itu keluar masuk di negara kita. Keluar masuk. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, kita tinggalkan itu. Upaya pemerintah dalam penanganan ini karena perekonomian sangat menurun pada saat corona ini terjadi. Karena adanya PSBB lah. Makanya ekonomi turun. Nah, muncullah inisiatif pemerintah memberikan bantuan. Baik itu lewat BLT, BST, bantuan sosial, tapi kalau bansos dikorupsi juga. Bagaimana ada yang sampai ke masyarakat kalau bantuannya dikorupsi, ditahan gitu? Kenapa tidak dibagikan langsung saja? Kemudian BST, BLT yang dulu 600.000 per bulan itu masih lanjut sampai sekarang ya. Alhamdulillah itu. Masih banyak saudara-saudara kita, orang tua kita yang memang kurang mampu menerima hal itu, menerima bantuan itu. Kemudian ada timbal balik lagi dengan pegawai. Pegawai terima yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Yang kita harapkan bantuan-bantuan seperti ini terus berlanjut, karena kenapa? Dampaknya itu sangat berdampak ke masyarakat. Masyarakat yang pedagang lah di saat corona ini, barang-barang juga naik. Nah, itu harus menjadi perhatian pemerintah. Kemudian apa lagi? Pemerintah mempunyai inisiatif menghadirkan yang namanya vaksin. Nah, ini juga yang menjadi kontroversi. Vaksin. Itulah kelebihan dari orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Waktu virus corona ada, mereka mengeluh, memaki-maki pemerintah bahwa kenapa tidak ada inisiatif dari pemerintah mengusahakan yang namanya obat, vaksin, atau anti-covid. Mereka memaki-maki pemerintah sampai pada waktu sekarang vaksin sudah tiba di Indonesia, bahkan banyak yang sudah divaksin, terutama pemerintah seperti Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemudian bupati saya yang saya tempati di sini, Pak Haji Amran Mahmud, itu sudah divaksin. Nah, timbul lagi kontroversi dari masyarakat yang luar biasa yang mengatakan, bersumpah tidak mau divaksin. Nah, mau kita apa di sini? Apa mau kita sebenarnya di sini? Banyak yang mengatakan bahwa vaksin pemerintah dengan rakyat nanti itu berbeda. Jangan zuhuzon. Istilahnya jangan memikirkan yang buruk dari pemerintah ke kita. Itu belum tentu. Banyak yang tidak mau vaksin. Nah, pertanyaannya, apa upaya masyarakat yang menolak vaksin? Apa kira-kira upayanya untuk mencegah penularan virus corona ini? Untuk mengakhiri virus corona ini, apa kira-kira upayanya? Kalau semua vaksin yang diupayakan oleh pemerintah ditolak, apa kira-kira upayanya? Agak kira-kira ini upayata. Agak kira-kira melot tafigo. Berai corona fage. Sakarufan firigo. Begitu banyak macam yang sudah kita lakukan, dari jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai masker setiap hari. Bahkan pembelian masker itu sudah menjadi beban. Sudah menjadi catatan uang belanja tiap bulan. Masker. Mana masker harganya sekarang tinggi-tinggi lagi. Orang berlomba-lomba mencari masker yang viral, cari masker yang keren tampilannya. Padahal fungsinya sama. Apa kira-kira upaya kita untuk mencegah penularan ini? Semua sudah dilakukan, dari pakai hand sanitizer, cuci tangan setiap saat, disemprot dengan disinfektan, pakai masker, minum vitamin C. Tapi nyatanya COVID tidak berkurang, malahan melesat ke atas, bertumbuh dan bertumbuh, bertambah dan bertambah kasus corona yang kita alami di Indonesia ini. Ada apa kira-kira? Banyak yang mengatakan bahwa ada bisnis di balik semua ini, tapi itu kita
tidak bisa tanamkan dalam hati kita karena tidak ada bukti dari hal itu. Cuma yang kita herankan, dana atau bantuan sosial untuk yang terdampak dari virus corona ini dikorupsi semua. Luar biasa. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang perlu kita bahas. Sebenarnya pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang rawan. Karena kenapa? Itu kita menyangkut tugas pemerintahan yang mestinya bukan urusan kita. Tapi tidak apa-apa lah kita bincang-bincang tentang hal ini. Karena kenapa? Hari ini atau bulan ini adalah bulan tahun virus corona yang pertama yang ada di Indonesia. Doa yang kita panjatkan mudah-mudahan virus ini cepat berlalu. Virus ini cepat menghilang. Karena sebentar lagi Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita dirusak lagi dengan corona ini. Ramadan kita tidak indah lagi karena adanya corona ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dukung channel kami. Klik like, share, silahkan di komen apapun yang ingin dikomentari di bawah. Yang paling penting klik tombol subscribe-nya ke tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, kalau ada kata-kata kita yang salah, itu datangnya dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.